sobat semua, ketemu lagi dengan saya di channel Fun Fisik Fisika Asik. Channel yang membahas materi dan soal fisika SMA terupdate. Kali ini saya akan membahas tentang suhu dan pemuaian zat padat. Kita saksikan videonya. Oke, kita mulai saja pembahasan kita. Yang pertama adalah tentang suhu. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, derajat panas atau tingkat panas suatu benda itu harus diukur dengan suatu standar tertentu, menggunakan alat tertentu. Nah, alat untuk mengukur suhu itu namanya termometer. Nah, termometer itu bekerja berdasarkan sifat termometrik, zat. Secara umum yang namanya termometer itu ada yang namanya titik tetap atas dan titik tetap bawah. Nah, misalkan kita punya termometer seperti ini. Ini misalkan termometer raksa atau termometer yang lain. Nah, ada yang namanya titik tetap atas. Ini namanya titik tetap atas. Ya. Ada yang namanya titik tetap bawah. Nah, titik tetap atas ini digunakan suhu air yang mendidih pada tekanan 1 atmosfer. Ya. Sedangkan titik tetap bawah ini menggunakan suhu es yang sedang mencair ya, pada tekanan 1 atmosfer. Nah, kenapa digunakan air mendidih dan es yang sedang mencair? Karena pada saat suatu zat itu mengalami perubahan wujud, suhunya adalah tetap. Nah, itu ya. Nah, jadi di sini es yang melebur itu selama dia melebur suhunya tetap. Selama air itu mendidih, suhunya tetap. Nah, titik tetap atas dan bawah ini diberi angka. Sebenarnya bebas saja memberi angkanya. Misalkan ya, kalau Celsius memberikan angka, titik tetap bawahnya itu 0. Dia kasih 0. Ya. Air mendidih dia pakai angka 100. Itu untuk Celsius. Ya. Kemudian reamur. Reamur menggunakan angka yang berbeda. Titik tetap bawahnya tetap 0, tapi titik tetap atasnya adalah sama dengan 80. Kemudian Fahrenheit, ya. Fahrenheit menggunakan titik tetap bawahnya 32 derajat. Titik tetap atasnya 212 derajat Fahrenheit. Nah, kalau Kelvin ini menggunakan suhu yang berbeda lagi. Di sini memakai suhu 273, di sini 373. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, selisihnya di sini adalah 100, di sini adalah 80, gitu kan? Ini adalah 180, ini adalah 100, ya. Nah, ini. Jadi setelah ditentukan titik tetap bawah dan atas, dibuat skala. Ya. Jadi dibuat skala sampai 100. Kalau di sini dibuat sampai 80 bagian. Ya. Ini 180 bagian dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita buat perbandingan, ini kalau dibandingkan ini menjadi 5, 4, 9, 5. Ya. Mungkin di SMP kita sudah tahu rumus, misalkan T Celsius sama dengan, misalkan kalau dari reamur berarti sama dengan 5/4 kali TR misalnya. Ya. Jadi pakai perbandingan 5/4/9/5. Nah, dari sini kita lihat bahwa antara Celsius dan Kelvin itu adalah sebenarnya sama. Ya. Karena di sini intervalnya 100, ini juga 100. Maka sebenarnya T dalam Kelvin itu sama dengan T dalam derajat Celcius, tinggal ditambah dengan 273. Ya. Karena apa? Nolnya itu di 273 dalam Kelvin. Ya. Nah, ini suhu dalam Kelvin. Ya, kita lihat contoh berikut ini. Misalkan saja di sini kita ingin membandingkan termometer Celsius dengan Fahrenheit, gitu ya. Kita pakai cara yang
berbeda dengan ketika waktu di SMP dulu ya. Kita nggak pakai rumus, kita pakai logika aja. Nah, misalkan pertanyaannya 40 derajat Celcius itu berapa Fahrenheit? Ya. Nah, yang perlu diketahui adalah titik tetap bawah dan atasnya ya. Untuk Celsius 0 dan 100, kalau Fahrenheit 32 dengan 212. Nah, kita akan mengukur suhu yang mana? Di sini kan 40 kan. Nah, di sini berapa Fahrenheit-nya gitu. Nah, ini pakai perbandingan. Perbandingannya begini. Nah, kalau di sini ini adalah 40 kan? 40 kurang 0. 100 dengan 0 ini adalah 100. Jadi bisa kita tuliskan gini. 40 per 100 sama dengan, nah, kita bandingkan dengan ini. Ini apa? TF min 32. Ya. T Fahrenheit kurangi 32 dibagi, nah ini ke sini. Ya. 180 kan? 180 gitu. Jadi kita nggak menghafalkan rumus ya, pakai perbandingan aja karena sebenarnya suhunya sama, hanya skalanya yang berbeda. Nah, 100 dengan 180 kita bagi ya, bagi 20 ini adalah 5, di situ 9 ya. 40 dibagi 5 di sini adalah 8 sama dengan TF min 32 per 9. Ya. Terus dikalikan ke sini ya. Maka kita dapatkan di sini TF min 32 sama dengan berapa? 9 kali 8 72 kan? Nah, sehingga T dalam Fahrenheit itu adalah tinggal ditambah nih, jadilah 104 derajat Fahrenheit. Jadi kita nggak perlu ngapalin rumus ya. Jadi pakai logika begini. Nah, misalkan lagi contohnya di sini termometer hambatan ya. Ketika 0 derajat, katakan saja begitu, hambatan dari termometer hambatan itu adalah 20 ohm. Dan untuk air mendidih, dia hambatannya 28,4 ohm. Nah, kalau hambatannya 23,3 ohm, sebenarnya berapa suhunya? Gitu kan? Nah, ini kita pakai cara seperti itu juga. Ini dikurangkan jadi berapa tuh? 3,3 gitu kan. Ini dikurangkan adalah sama dengan 8,4. Kalau dikurangkan adalah TC dikurang 0 kan. Kalau di sini berarti adalah 100 kurang 0. Jadi perbandingannya adalah 3,3 dibagi 8,4 sama dengan TC per 100. Ya. Maka T dalam Celcius itu adalah, kita kali silang di sini berapa tuh? 330 dibagi 8,4. Nah, kalau dihitung hasilnya adalah 39,3 derajat Celcius. Ya. Mudah kan? Ya, misalkan lagi seperti ini. 77 derajat Fahrenheit berapa Kelvin? Nah, biasanya kita ngitungnya kemana dulu? Fahrenheit ke Celcius baru ke Kelvin. Nah, dengan cara ini kita bisa menggunakan cara langsung ya. Misalkan seperti ini 77 ya Fahrenheit. Nah, ini kan mulainya dari 32 dan 212. Kelvin mulai dari 273 sampai 373 ya. Nah, di sini T-nya berapa gitu kan? Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah berarti T min 273. Ini ke sini adalah 100 gitu kan? Kalau di sini berarti berapa? 77 kurangi 32 adalah sama dengan 45 gitu kan? Terus ini 212 kurangi 32 adalah 180. Jadi kita pakai perbandingan itu aja. Misalkan T dikurangi 273 per 100, kita pakai yang ini dulu ya, sama dengan yang itu. 45 dibagi 180 gitu ya. Kita perkecil dulu nih, dibagi, ini dapat 5, di sini 9. 45 dibagi 9 adalah 5 di situ kan. Maka T dikurangi 273 sama dengan ini 5 kali 5, ya kan? 25. Maka T-nya sama dengan 25 itu ditambah 273. Ya.
Hasilnya adalah 298 Kelvin, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pakai cara Fahrenheit dulu ke Celsius, ya. Misalkan di sini 77, di sini adalah 21232, Celsius itu 0 sampai 100. Nah, di sini berapa T dalam Celsius kita hitung, ya. Seperti tadi ini 45, di sini adalah 180. Ini T di situ adalah 100. Maka 45 per 180 sama dengan T per 100. Dibagi, ya, ini 9, di sini 5. Ya. 45 bagi 9 ini adalah 5. Maka T dalam Celsiusnya itu adalah 5 kali 5, 25 derajat Celsius. Nah, kemudian kita gunakan rumus T sama dengan T Celsius ditambah 273, gitu kan? Nah, sama dengan 25 ditambah 273. Hasilnya adalah 298 Kelvin. Sama aja kan? Nih. Jadi bisa langsung dari Fahrenheit ke Kelvin. Jadi tidak harus dari Fahrenheit ke Celsius baru ke Kelvin. Ya, kita lihat contoh soal yang pertama. Di sini ada termometer X di mana titik menggunakan skala 40 derajat X dan 220 derajat X. Nah, ini adalah untuk air yang es yang melebur, ini untuk air yang mendidih. Ya. Kita akan samakan dengan skala Celsius, ya. Misalkan 30 derajat Celsius itu berapa derajat kalau diukur dengan termometer X ini, ya, termometer yang kita tidak tahu lah, ya. Nah, jadi 30 derajat Celsius berapa derajat X kalau X menggunakan angka seperti ini, ya. Jadi kita bagi aja nih, kita kurangi nih. 30 di sini adalah 100. Kalau di sini berarti apa? TX min 40. Dan di sini adalah 220 kurangi 40. 180. Jadi di sini akan menjadi TX min 40 per 180, ya kan? Sama dengan untuk yang Celsius berarti 30 per 100. Nah, kita bagi 180 dengan 100. Di sini 9, di sini 5. 30 dibagi 5 ini adalah 6, ya. Maka TX min 40 sama dengan 9 kali 6. Itu adalah sama dengan 54, gitu kan? Sehingga T dalam derajat X itu adalah 54 tambah 40, ya. Jadilah sama dengan 94 derajat X, gitu. Nah, mudah ya. Nah, sekarang ada soal yang kedua nih. Soal kedua itu adalah suatu termometer X, ya. Termometer X ini menggunakan min 20 derajat X pada es yang melebur dan 130 derajat X pada air mendidih. Kalau Celsius 0 dan 100. Nah, pada suhu berapa dalam derajat X ketika termometer Celsius dan Fahrenheit menunjukkan skala yang sama, gitu ya. Nah, misalkan Celsius itu kan 0 dan 100, Fahrenheit itu 32 dan 212, ya. Nah, sehingga di sini perbandingannya ini adalah 100, di sini adalah 180. Misalkan ini suhunya sama, anggap aja T, di sini juga T, kan suhunya sama, ya. Nah, berarti di sini adalah T, di sini adalah T dikurangi 32. Jadi kalau kita pakai perbandingan T per 100 untuk Celsius sama dengan T dikurangi 32 per 180 untuk Fahrenheit-nya. Dibagi lagi di sini. 5 di sini 9. Kita kalikan. 9T sama dengan, kalikan ya, 5T dikurangi 160. Pindah ruas ini. 4T sama dengan min 160. Maka suhu yang sama itu adalah min 40 derajat. Artinya apa ini?
min 40 derajat Celcius itu sama dengan min 40 derajat Fahrenheit. Gitu. Nah, sekarang pada suhu yang sama ini, berapa suhu yang ditunjukkan oleh termometer X ini? Ya. Misalkan Celcius itu adalah 100, 0, nah min 40 itu kan di bawah sini nih. Nah, berarti di sini berapa nih TX di sini? Nah, ini yang akan kita cari. Nah, sebenarnya perbandingannya boleh begini. Ini banding ini, ya, berapa nih? 100 dibagi, misalkan ini ke sini, 40 kan di sini, ya. Atau ginilah. Jadi di sini adalah 40, di sini 100, ya. Jadi 40 per 100 sama dengan, nah, ini ke sini, itu adalah berapa tuh? 150 kan? Ini adalah sama dengan min TX, ya misalkan saja ini adalah A gitu aja, A, biar gampang nanti ya kita nentukannya. Nah, A. Nah, kita bagi di sini 100 dengan 150, dibagi 50 ya, sekarang ini 3, di situ 2 ya. Nah, 40 dibagi 2, di sini adalah berapa? 20 kan, maka A-nya itu adalah sama dengan 3 kali 20, 60. Nah, maka TX-nya berapa TX-nya? Jadi min 20 di sini ada selang 60, jadi sama dengan min 20 itu min 60 lagi ya, jadi sama dengan min 80 derajat X. Jadi ini adalah min 80 derajat X. Pada saat Celcius dan Fahrenheit menunjukkan skala yang sama ini. Jadi dalam derajat X adalah min 80. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam fun fisika asik.